Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Persahabatan di Balik Bayang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rudy masih ingat aroma tanah basah pagi itu ketika ia pertama kali melangkah ke halaman SMA Bina Harapan di sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah. Udara pagi di kota ini terasa lebih dingin dibandingkan Semarang, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. 2 bulan lalu, ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di pelabuhan dan ibunya memutuskan kembali ke kampung halamannya di kabupaten ini. Rudy yang baru berusia 16 tahun merasa seperti ikan yang terlempar dari air. Semarang dengan hiruk pikuknya adalah rumah. Di sini di tengah sawah dan perbukitan, ia merasa asing. Pagi itu Rudy berdiri di depan gerbang sekolah. Seragam barunya masih terasa kaku di tubuhnya. Ia memandang pelang bertuliskan, "Selamat datang di SMA Bina Harapan," yang sedikit berkarat di ujungnya. Murid-murid berlalu lalang, beberapa menoleh ke arahnya dengan tatapan penasaran. Rudy menunduk, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah masuk. Ia bukan tipe anak yang mudah bergaul. Di Semarang ia punya beberapa teman dekat, tapi kebanyakan waktunya dihabiskan dengan membaca komik atau membantu ayahnya di gudang. Kini ia harus memulai dari nol. Di kelas 11 IPA 2, Bu Yanti wali kelasnya memperkenalkannya dengan suara lantang. "Anak-anak, ini Rudy, murid baru kita dari Semarang. Tolong bantu dia menyesuaikan diri ya." Rudy hanya tersenyum kecil. Matanya menelusuri wajah-wajah asing yang menatapnya. Ada yang tersenyum ramah, ada pula yang berbisik sambil menahan tawa. Ia memilih duduk di bangku belakang, dekat jendela, tempat yang selalu jadi pelariannya di kelas baru. Saat istirahat, Rudy memutuskan untuk tidak ke kantin. Ia mengeluarkan buku catatan dari tasnya dan mulai mencoret-coret, berusaha mengalihkan pikiran dari keramaian di luar kelas. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki bertubuh kurus dengan kacamata besar mendekatinya. "Rudy kan? Aku Bima, ketua OSIS kelas 11. Mau ikut ke kantin?" tanya anak itu dengan nada santai. Rudy menggeleng pelan. "Makasih, aku di sini saja." Bima mengangguk, tidak memaksa, tapi sebelum pergi ia berkata, "Kalau butuh apa-apa bilang aja ya, aku biasanya di ruang OSIS." Sepanjang minggu pertama Rudy lebih banyak diam. Ia memperhatikan dinamika kelas. Ada kelompok anak-anak populer yang selalu ribut soal musik atau rencana nongkrong. Ada pula yang sibuk dengan buku pelajaran. Ia merasa tidak punya tempat di antara mereka. Di rumah, ibunya, Bu Asri, sering bertanya bagaimana harinya di sekolah. Tapi Rudy hanya menjawab singkat, "Biasa saja, Bu." Ia tidak ingin ibunya tahu betapa sulitnya baginya untuk beradaptasi. Setiap sore Rudy sering duduk di teras rumah sederhana mereka, memandang sawah yang membentang di depan. Di kejauhan, bukit-bukit kecil tampak menjulang, diselimuti kabut tipis. Ia merindukan Semarang, tapi lebih dari itu, ia merindukan ayahnya. Di tengah kesepian itu, ia mulai menemukan pelarian di perpustakaan sekolah. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa murid yang datang, kebanyakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Di sana Rudy merasa bisa bernafas lega, dikelilingi rak-rak buku tua dan aroma kertas yang usang. Ia tidak tahu bahwa di sudut perpustakaan itu sebuah pertemuan tidak terduga menantinya. Hari Jumat sore, saat ia sedang membaca novel detektif di perpustakaan, matanya tertumbuk pada seorang gadis di pojok ruangan. Gadis itu duduk sendiri, rambut pendeknya diikat poninan sederhana, dan ia tampak asik membaca buku tebal. Entah mengapa Rudy merasa gadis itu menoleh sekilas ke arahnya. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu di mata gadis itu, hangat, tapi sekaligus penuh rahasia. Budi tidak tahu bahwa pertemuan sekilas itu
akan mengubah hidupnya. Hari-hari berikutnya di SMA Bina Harapan terasa seperti rutinitas yang monoton bagi Rudy. Pagi diisi dengan pelajaran yang ia ikuti setengah hati. Istirahat dihabiskan dengan menghindari keramaian kantin, dan sore adalah waktu pelariannya ke perpustakaan. Perpustakaan sekolah itu bukan tempat yang populer. Bangunannya tua, dengan lantai keramik mengkilap dan rak-rak kayu yang berderit jika disentuh. Aroma kertas usang dan debu tipis di udara memberi Rudy rasa tenang yang tidak ia temukan di kelas. Di sana ia bisa menyendiri tanpa harus berbasa-basi dengan siapapun. Pada hari Selasa sore, Rudy kembali ke perpustakaan membawa novel detektif yang sama yang belum selesai ia baca. Ia memilih meja di dekat jendela. Tempat sinar matahari sore menyelinap masuk, menciptakan siluet lembut di lantai. Matanya sesekali melirik ke sudut ruangan, tempat gadis yang ia lihat minggu lalu duduk. Gadis itu ada di sana lagi, kali ini dengan buku yang berbeda. Sebuah novel tebal dengan sampul lusuh, rambutnya tetap diikat ponian sederhana. Dan ia mengenakan seragam yang sedikit pudar, seolah sudah sering dicuci. Rudy tidak berniat menatap lama, tapi entah mengapa matanya selalu kembali ke arah gadis itu. Tiba-tiba gadis itu menoleh. Mata mereka bertemu dan Rudy buru-buru memalingkan wajah, pura-pura fokus pada bukunya. Jantungnya berdegup kencang, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. "Kamu ngeliatin aku?" Suara lembut tapi tegas memecah keheningan. Rudy tersentak, menoleh, dan mendapati gadis itu menatapnya dengan alis sedikit terangkat. Wajahnya tidak marah, malah ada sedikit senyum di sudut bibirnya. "Sorry," gumam Rudy, merasa wajahnya memanas. "Nggak sengaja." Nggak apa-apa," jawab gadis itu cepat. Suaranya sedikit canggung. "Jarang aja ada yang ngeliatin aku kayak gitu." Ia menutup bukunya perlahan, jari-jarinya menyusuri sampulnya. "Kamu anak baru ya?" Rudy mengangguk, masih kikuk. "Iya, dari Semarang, namaku Rudy." "Oh, aku Sari," kata gadis itu, menunjuk dirinya sendiri dengan senyum kecil. "Kelas 12 IPS, kamu kelas berapa?" "Kelas 11 IPA," jawab Rudy. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lonceng tanda pulang berbunyi, memotong percakapan mereka. Sari bangkit, mengembalikan bukunya ke rak, dan melangkah keluar tanpa kata lagi. Rudy hanya memandang punggungnya, merasa ada sesuatu yang hangat, tapi sekaligus aneh di dadanya. Keesokan harinya Rudy kembali ke perpustakaan berharap bertemu Sari lagi. Ia menemukan gadis itu di tempat yang sama, membaca buku lain dengan fokus yang sama. Kali ini Rudy memberanikan diri untuk duduk di meja yang tidak terlalu jauh. "Lagi baca apa?" tanyanya. Suaranya pelan agar tidak mengganggu ibu penjaga perpustakaan yang duduk di sudut dengan wajah masam. Sari menoleh, sedikit kaget tapi lalu tersenyum. "Ini novel lama tentang detektif di desa. Kamu suka baca juga?" "Iya, tapi lebih ke cerita misteri," jawab Rudy menunjukkan novelnya. Percakapan mereka mengalir dari buku ke film, lalu ke hal-hal kecil seperti makanan favorit. Sari tertawa pelan saat Rudy cerita tentang bakso langganannya di Semarang. Tawa itu ringan, tapi ada sedikit getir yang Rudy tidak bisa jelaskan. Ibu penjaga perpustakaan, Bu Marni, melirik mereka dengan tatapan sinis. "Kalau mau ngobrol di luar aja, jangan ganggu yang lain," katanya ketus meski perpustakaan itu kosong melompong. Rudy dan Sari saling pandang, menahan tawa, lalu kembali ke buku masing-masing. Di tengah keheningan, Rudy merasa ada ikatan kecil yang mulai terbentuk, seperti benang tipis yang tidak terlihat. Ia tidak tahu bahwa pertemuan-pertemuan ini akan membawanya pada rahasia yang jauh lebih besar dari sekedar obrolan di perpustakaan. Sore itu perpustakaan SMA Bina Harapan terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan gerimis turun di luar, membuat udara di dalam ruangan terasa lembab dan dingin. Rudy duduk di meja favoritnya dekat jendela. Novel detektifnya terbuka, tapi pikirannya tidak sepenuhnya pada halaman yang ia baca. Matanya sesekali melirik ke sudut ruangan, tempat Sari biasa duduk. Sejak pertemuan singkat mereka kemarin, Rudy merasa ada dorongan untuk kembali ke perpustakaan, berharap bisa mengobrol lagi dengan gadis itu. Ada sesuatu dalam acara Sari berbicara, lembut tapi penuh rahasia, yang membuat Rudy penasaran.
Tidak lama pintu perpustakaan berderit pelan. Sari masuk, rambut ponianya sedikit basah karena gerimis. Ia mengenakan seragam yang sama, sedikit pudar, dengan tas kain sederhana yang digantung di bahunya. Melihat Rudy, ia tersenyum kecil dan langsung menuju rak buku di sudut. Kali ini ia mengambil sebuah buku tua berjudul Lelaki di Ujung Desa, novel klasik Indonesia yang Rudy kenal dari pelajaran sastra. Sari duduk tidak jauh dari Rudy, membuka buku itu dengan hati-hati, seolah tidak ingin merusak halaman-halaman yang sudah menguning. "Kamu suka novel-novel lama ya?" tanya Rudy, memberanikan diri memulai percakapan. Ia menutup bukunya dan memandang Sari, berusaha tampak santai meski jantungnya sedikit berdegup. Sari menoleh, alisnya sedikit terangkat. "Iya, entah kenapa cerita-cerita kayak gini lebih nyata. Orang-orang di buku ini hidup sederhana, tapi penuh makna." Ia mengetuk sampul bukunya pelan. "Kamu pernah baca ini?" "Belum, cuma tahu sekilas dari guru sastra." "Ceritain dong, tentang apa?" Sari tertawa pelan, suaranya seperti lonceng kecil yang bergoyang. "Tentang seorang lelaki yang tinggal sendiri di desa. Nyaris tidak punya teman, dia suka ngobrol sama bayang-bayang sendiri." Ia berhenti, matanya melayang sejenak seolah teringat sesuatu. "Kadang aku ngerasa kayak dia." Rudy mengerutkan kening, tidak yakin apa maksud Sari. "Maksudnya, kamu suka ngobrol sama bayangan?" Candanya berusaha mencairkan suasana. Sari terkekeh, tapi tawanya pelan memudar. "Bukan gitu, maksudku kadang aku ngerasa sendirian gitu. Di sekolah ini gak banyak yang notice aku." Ia menunduk, jari-jarinya memainkan ujung halaman buku. Rudy merasa ada sesuatu yang menggigit hatinya. Ia tahu persis rasanya merasa tidak terlihat. "Aku juga gitu sih. Di Semarang aku punya temen, tapi di sini kayak mulai dari nol. Kadang rasanya cuma pengen pulang." Sari menatapnya, matanya lembut tapi penuh pengertian. "Makanya aku suka di perpustakaan. Di sini nggak ada yang ngecek-ngecek, cuma aku, buku dan ya, sekarang ada kamu." Ia tersenyum, dan Rudy merasa wajahnya memanas lagi. Obrolan mereka mengalir dari buku ke kenangan kecil. Rudy cerita tentang pasar malam di Semarang, tentang aroma sate kambing yang selalu bikin lapar. Sari tertawa saat Rudy menirukan suara penjual cilok yang mangkal di depan sekolah lamanya. Tapi setiap kali Rudy mencoba bertanya soal kehidupan Sari, keluarganya, teman-temannya, Sari selalu mengalihkan topik dengan cekatan. Kamu pernah nggak sih takut sama hantu pas kecil?" Tanyanya tiba-tiba, membuat Rudy terkekeh. "Pernah dong, dulu aku takut banget sama pohon pisang di belakang rumah. Katanya kan kuntilanak suka nongkrong di situ." Cerita Rudy dan mereka tertawa bersama. Suara mereka memecah keheningan perpustakaan. Bu Marni, penjaga perpustakaan, melotot dari meja kerjanya. "Kalian ini, kalau mau ketawa, kantin aja sana," hardiknya. Meski tidak ada orang lain di ruangan itu, Rudy dan Sari saling pandang menahan tawa, lalu kembali membaca dengan pura-pura serius. Di tengah tawa dan obrolan ringan itu, Rudy merasa ada ikatan yang semakin kuat antara mereka. Tapi di sudut pikirannya ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang tidak ia mengerti tentang Sari. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya yang hangat. Hari Minggu pagi, jalan-jalan di sekitar rumah Rudy sepi. Hanya sesekali terdengar suara sepeda motor petani yang lewat menuju sawah. Rudy duduk di teras, memegang secangkir teh hangat yang dibuatkan ibunya. Pikirannya melayang ke Sari, gadis yang kini sering mengisi obrolannya di perpustakaan. Ada sesuatu dalam cara Sari tertawa atau menatapnya yang membuat Rudy merasa istimewa, meski ia tidak yakin apa itu. Ia bukan tipe anak yang mudah jatuh cinta, tapi setiap kali memikirkan Sari, ada kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Seminggu terakhir pertemuan mereka di perpustakaan semakin sering. Sari selalu ada di sudut yang sama, membaca buku-buku tua dengan sampul lusuh. Mereka bicara tentang banyak hal, dari lagu-lagu lawas yang Sari suka dengar di radio, hingga kenangan Rudy tentang naik perahu di banjir kanal Semarang bersama ayahnya. Tapi setiap kali Rudy mencoba menggali lebih dalam tentang Sari, seperti di mana ia tinggal atau siapa keluarganya, Sari selalu mengalihkan topik dengan cerdik. "Kamu pernah nggak coba gorengan di warung depan sekolah? Enak loh," katanya suatu hari.
membuat Rudi lupa pertanyaannya sendiri. Pagi itu Rudi memutuskan untuk berbuat sesuatu yang berani. Ia ingin menemui Sari di luar perpustakaan, mungkin mengajaknya jalan-jalan atau sekedar ngobrol di tempat lain. Ia tahu Sari jarang ke kantin dan tidak pernah terlihat bersama teman lain. Jadi ia pikir mungkin hari Minggu adalah kesempatan bagus. Setelah sarapan, ia mengambil sepeda motor Supra tua milik ayahnya yang kini jadi kendaraannya dan berangkat ke alun-alun kota, tempat yang sering jadi tujuan anak-anak SMA. Di alun-alun, Rudi melihat Sari duduk sendirian di bangku taman, memandang anak-anak kecil yang bermain layang-layang. Ia mengenakan rok panjang dan kemeja sederhana. Rambutnya tetap diikat ponian. Rudi menghampirinya, jantungnya berdegup kencang. "Sari, kamu di sini?" Sapanya berusaha terdengar santai. Sari menoleh sedikit kaget tapi lalu tersenyum. Rudi, iya cuma nyari angin. Kamu ngapain ke sini?" "Cuma jalan-jalan." "Mau ikut aku muter-muter nggak? Naik motor gitu?" Sari tampak ragu, matanya melirik ke arah lain. "Aku ada yang jemput sih," katanya pelan. "Ya sudah, aku temenin sampai jemputanmu datang," kata Rudi tidak ingin kehilangan momen. Mereka duduk di bangku, mengobrol tentang hal-hal ringan seperti pedagang kaki lima yang lewat dengan gerobak cilok. Tapi waktu terus berjalan dan tidak ada tanda-tanda jemputan Sari. Matahari mulai condong ke barat dan alun-alun semakin sepi. "Udah, biar aku antar pulang aja," usul Rudi, melihat Sari yang tampak gelisah. "Gak enak kalau pulang kemalaman." Sari menggigit bibir, tampak tidak nyaman. "Yakin gak apa-apa?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. "Yakin?" jawab Rudi dengan senyum meyakinkan. Akhirnya dengan berat hati Sari naik ke motor Rudi. Mereka melaju menuju pinggiran kota, ke arah yang Sari tunjuk, sebuah daerah dekat hutan pinus yang sepi. Perjalanan itu menyenangkan bagi Rudi. Angin sore terasa sejuk, dan meski Sari tidak memeluk pinggangnya, keberadaannya di belakang membuat Rudi merasa bahagia. Tapi saat mereka sampai di sebuah rumah kecil di tepi hutan, Sari buru-buru turun, mengucapkan terima kasih dan masuk tanpa menoleh lagi. Rudi memandang rumah itu sederhana dengan halaman yang penuh rumput liar, lalu memutar balik motornya. Saat melaju pulang, Rudi merasa motornya lebih berat dari biasanya, seolah ada beban tambahan. Punggungnya terasa dingin, meski angin sore seharusnya hangat. Ia melirik ke spion, tidak ada apa-apa di belakangnya. Jantungnya mulai berdegup tidak nyaman, tapi ia mengabaikannya, berpikir mungkin hanya capek. Di rumah ia akan tahu bahwa keberaniannya hari itu membawanya pada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Rudi sampai di rumah saat matahari sudah tenggelam, meninggalkan langit berwarna jingga tua di ufuk barat. Rumah kecil mereka di pinggir kampung terasa hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali ayam berkokok dari kejauhan. Ia memarkir Supra tua di samping rumah. Tangannya masih gemetar karena perasaan aneh selama perjalanan pulang. Motornya terasa berat, punggungnya dingin, dan ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Rudi menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Mungkin cuma capek, gumamnya pada diri sendiri. Di dalam rumah ibunya Bu Asri sedang duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya yang mulai beruban disanggul asal. Tapi matanya tertuju pada pintu begitu Rudi masuk. "Kamu dari mana saja, Rud?" tanyanya, nadanya penuh kekhawatiran yang tidak biasa. Bu Asri adalah wanita tangguh, jarang menunjukkan emosi berlebihan, tapi malam ini wajahnya tampak tegang. "Ngantar temen, Bu," jawab Rudi sambil melepas sepatunya. Ia berusaha terdengar santai tapi suaranya sedikit bergetar. "Cuma muter-muter di kota tadi." "Teman? Teman siapa? Kemana kamu ngantar dia?" Bu Asri berdiri, mendekati Rudi dengan tatapan menyelidik. Rudi ragu sejenak. Ia tidak ingin cerita terlalu banyak tentang Sari, bukan karena malu, tapi karena tahu ibunya kadang terlalu protektif soal teman-temannya, terutama kalau perempuan. "Ke daerah dekat hutan pinus, Bu, nggak jauh dari sini," jawab Rudi akhirnya, berharap ibunya tidak akan bertanya lebih lanjut. Tapi wajah Bu Asri langsung berubah, matanya melebar, dan ia menarik nafas dalam-dalam, seolah mendengar sesuatu yang mengerikan. "Hutan pinus? Di dekat kebun tua itu?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Kamu beneran ke sana, Rud?" Iya, kenapa, Bu?" Rudi mengerutkan kening.
bingung dengan reaksi ibunya. Cuma ngantar teman ke rumahnya, biasa saja. Bu Asri tidak menjawab langsung. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tangannya memegang dahi. Ya Tuhan, Ruth, kamu gak apa-apa kan? Tanyanya menghampiri Rudi dan memegang pundaknya. Rudi merasa pundaknya terasa pegel, tapi ia hanya mengangguk, tidak ingin membuat ibunya makin khawatir. Nggak apa-apa bu, cuma capek sedikit, katanya, meski dalam hati ia masih teringat sensasi dingin di punggungnya tadi. Bu Asri tampak tidak yakin. Ia menatap Rudi lama, lalu berkata, kamu mandi dulu. Ibu masak sop, makan malam bareng ya. Malam itu makan malam terasa hening. Bu Asri tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik Rudi dengan tatapan penuh pertanyaan. Rudi merasa ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Tapi ia terlalu lelah untuk bertanya. Setelah makan ia masuk ke kamar, berbaring di kasur sederhananya. Pundaknya masih terasa pegel dan pikirannya dipenuhi bayangan Sari, senyumnya, tawanya, tapi juga keanehan di sekitar rumahnya yang sepi. Keesokan harinya, Rudi terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia kembali ke sekolah, berharap bertemu Sari di perpustakaan untuk menjelaskan perasaan anehnya. Tapi saat tiba di sana, Sari tidak ada. Meja di sudut ruangan kosong, hanya ada buku-buku tua yang berdebu. Rudi duduk, mencoba fokus pada novelnya, tapi pikirannya melayang. Di luar, Bu Asri sudah mengambil keputusan. Ia menghubungi Pak Joko. Seorang tetua kampung yang dikenal bisa melihat hal-hal yang tidak biasa. Malam itu Pak Joko akan datang, dan Rudi akan menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia duga. Senin pagi di SMA Bina Harapan terasa seperti pagi-pagi biasa. Dengan suara riuh anak-anak di koridor dan aroma kopi di ruang guru yang terbawa angin. Namun bagi Rudi ada sesuatu yang tidak sama. Pundaknya masih terasa pegal meski ia sudah mandi air hangat dan tidur lebih lama malam sebelumnya. Perasaan aneh dari perjalanan pulang setelah mengantar Sari ke rumahnya di dekat hutan pinus terus menghantuinya. Ia tidak bisa menepi sensasi dingin di punggungnya atau fakta bahwa ibunya bereaksi begitu panik saat ia menyebut lokasi itu. Rudi berharap bertemu Sari di perpustakaan hari ini, berpikir mungkin gadis itu bisa menjelaskan sesuatu, atau setidaknya kehadirannya akan membuat Rudi merasa lebih tenang. Saat istirahat, Rudi langsung menuju perpustakaan, melewati kerumunan anak-anak yang berdesakan di kantin. Di dalam udara terasa sejuk, tapi juga sepi. Hanya ada Bu Marni, penjaga perpustakaan yang sedang mencatat sesuatu di buku besar. Rudi melirik ke sudut ruangan tempat Sari biasa duduk. Kosong. Buku-buku di meja itu masih tertata rapi, tidak ada tanda-tanda Sari pernah ada di sana hari ini. Rudi duduk di meja biasanya, membuka novel detektifnya, tapi matanya terus melayang ke sudut kosong itu. Mungkin dia cuma telat, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Hari itu berlalu tanpa tanda-tanda Sari. Rudi kembali ke perpustakaan setelah pelajaran selesai, berharap gadis itu muncul. Tapi hasilnya sama, ia mulai merasa gelisah. Sari tidak pernah absen dari perpustakaan sebelumnya, selalu ada di sudut itu dengan buku tuanya. Rudi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia berjalan menuju kelas 12 IPS yang letaknya di ujung koridor lantai 2. Di depan kelas ia celingukan, mencoba mencari wajah Sari di antara siswa yang sedang mengobrol atau mengerjakan tugas. Cari siapa bro? Tanya seorang anak laki-laki bertubuh tambun yang sedang duduk di bangku depan. Rudi ragu sejenak, tidak ingin jadi bahan omongan. Sari, dia anak kelas ini kan? Anak itu mengerutkan kening. Sari? Gak ada yang namanya Sari di sini. Kamu salah kelas kali. Rudi merasa jantungnya berhenti sejenak. Yakin? Dia rambut pendek, pakai ponian, suka baca buku. Anak itu menggeleng sambil tertawa. Bro, aku di sini dari kelas 9, tahu semua anak IPS. Gak ada yang kayak gitu. Mungkin kamu salah orang. Rudi keluar dari kelas dengan kepala penuh tanya. Ia kembali ke perpustakaan berharap menemukan petunjuk. Di sana ia mendekati Bu Marni yang sedang menyapu sudut ruangan. Bu, ibu tahu nggak siswi yang suka baca di sudut itu? Namanya Sari. Tanyanya hati-hati. Bu Marni berhenti menyapu, menatap Rudi dengan ekspresi aneh, hampir seperti ketakutan. Kamu ngomong apa, Rud? Gak ada anak yang suka duduk di sudut itu. Cuma kamu yang bolak-balik ke sini akhir-akhir ini. Ia menggeleng lalu kembali menyapu, seolah tidak ingin melanjutkan pembicaraan.
Rudy merasa kepalanya berputar. Ia duduk mencoba merangkai pikiran. Sari nyata, ia sudah berulang kali mengobrol dengannya, mendengar tawanya, bahkan mengantarnya pulang. Tapi kenapa tidak ada yang tahu tentangnya? Malam itu di rumah ia akan menghadapi kebenaran yang lebih gelap saat Pak Joko, tetua kampung yang dipanggil ibunya, mulai mengungkap rahasia tersembunyi di balik pertemuan-pertemuannya dengan Sari. Malam itu di rumah kecil, Rudy terasa lebih pengap dari biasanya. Lampu neon di ruang tamu berkedip-kedip menambah suasana tegang yang sudah menyelimuti Rudy sejak pulang dari sekolah. Ia duduk di kursi kayu di ruang tamu. Pundaknya masih terasa pegel meski ia sudah berusaha menggosoknya dengan minyak kayu putih. Di depannya Pak Joko, seorang tetua kampung dengan wajah keriput dan cangklong di tangan, menatapnya dengan mata tajam. Asap tembakau dari cangklongnya menguar pelan, bercampur dengan aroma dupa yang baru dinyalakan. Bu Asri, Ibu Rudy, duduk di samping dengan wajah penuh kekhawatiran. Tangannya meremas ujung daster. "Kamu beneran ke rumah deket hutan pinus itu, Ruth?" tanya Pak Joko. Suaranya serak tapi penuh wibawa. "Kamu nganter siapa ke sana?" Rudy menunduk, ragu untuk menjawab. Ia masih teringat kejadian di sekolah tadi. Bagaimana tidak ada satupun yang mengenal Sari. Bahkan Bu Marni yang setiap hari ada di perpustakaan. "Temen Pak, namanya Sari. Dia anak kelas 12 IPS." Jawabnya pelan, tapi suaranya penuh ketidakpastian. Pak Joko menarik nafas panjang. Asap cangklongnya membentuk lingkaran kecil di udara. "Ruth, dengar baik-baik. Di daerah hutan pinus itu gak ada rumah yang didiami orang. Tempat itu kosong. Sudah bertahun-tahun begitu." Ia menatap Rudy dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk Rudy berdiri. "Siapa sebenarnya yang kamu antar?" Rudy merasa jantungnya berdegup kencang. "Tapi Pak, saya lihat rumahnya, kecil, dengan halaman penuh rumput. Sari masuk ke sana," bantahnya. Suaranya hampir memohon. Ia tidak ingin percaya bahwa apa yang ia alami tidak nyata. Bu Asri menyela, suaranya gemetar. "Ruth, Ibu tahu daerah itu. Dulu waktu Ibu masih sekolah di sini, tempat itu memang terkenal, angker. Gak ada orang yang tinggal di sana." Ia berhenti menatap Pak Joko seolah meminta konfirmasi. Pak Joko mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sejumput garam kasar dari saku kainnya. Ia menaburkannya di sekitar Rudy sambil menggumamkan mantra pelan dalam bahasa Jawa kuno. Rudy hanya diam, pikirannya kacau. Setelah selesai, Pak Joko menatapnya lagi. "Kamu gak boleh ke sana lagi, Ruth. Bahaya. Apapun yang kamu lihat, itu bukan teman biasa." Malam itu setelah Pak Joko pulang, Rudy tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasurnya menatap plafon kayu yang penuh noda air. Bayangan Sari terus muncul di pikirannya. Apakah mungkin ia hanya membayangkan semuanya? Tapi aroma parfum mawar yang selalu tercium saat Sari ada di dekatnya terasa begitu nyata. Keesokan harinya Rudy memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia mengendarai motornya ke daerah hutan pinus, ke tempat yang ia pikir adalah rumah Sari. Jalanan berbatu terasa lebih sepi dari sebelumnya, dan angin sore membawa aroma tanah basah. Di sebuah persimpangan, ia tiba-tiba melihat Sari berdiri di pinggir jalan. Wajahnya pucat dan matanya basah seperti habis menangis. "Sari, kamu kenapa di sini?" tanya Rudy menghentikan motornya. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara lega dan takut. "Ada sedikit masalah, Ruth," jawab Sari, suaranya lirih. "Kamu gak akan ngerti." "Cerita ke aku dong, kita kan temen." Rudy turun dari motor mencoba mendekat, tapi Sari mundur selangkah menjaga jarak. "Belum waktunya, Ruth," katanya, lalu berbalik dan berjalan menuju hutan. Rudy memanggilnya tapi Sari tidak menoleh. Ada sesuatu di punggungnya yang membuat Rudy merinding, seperti bayangan yang tidak seharusnya ada. Malam itu ia akan tahu bahwa keputusannya untuk mencari Sari membawanya lebih dekat pada rahasia yang lebih kelam. Malam itu udara di rumah kecil Rudy terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon di kamarnya yang biasanya terang kini berkedip-kedip, seolah-olah arus listriknya tidak stabil. Rudy berbaring di kasurnya, matanya menatap plafon kayu yang penuh noda air, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian sore tadi. Pertemuan dengan Sari di persimpangan dekat hutan pinus terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Wajah pucat Sari, matanya yang basah dan bayangan aneh di punggungnya terus berputar di kepalanya.
Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, tapi aroma mawar yang selalu muncul saat Sari ada di dekatnya terasa begitu nyata. Bahkan sekarang pun seolah masih tersisa di udara kamarnya. Rudy menarik selimut hingga menutupi dagunya, berusaha menenangkan diri. Di luar suara jangkrik dan angin yang menyapu dedaunan menciptakan simfoni malam yang biasanya menenangkan. Tapi malam ini terasa menyeramkan. Ia memejamkan mata, berharap bisa tertidur dan melupakan semua keanehan yang ia alami. Tapi tiba-tiba udara di kamarnya terasa lebih berat, seperti ada tekanan tidak terlihat yang menekan dadanya. Rudy membuka mata pelan, dan jantungnya hampir berhenti saat ia mendengar suara lirih memanggil namanya. "Ruth." Suara itu lembut, hampir seperti bisikan, tapi jelas terdengar. Rudy menoleh ke sudut kamar, tempat lampu neon tidak mampu menerangi sepenuhnya. Di sana, di dekat lemari kayu tua peninggalan ayahnya, ia melihat bayangan samar. Bentuknya seperti sosok manusia, kecil dan ramping dengan rambut pendek yang diikat ponian. "Sari," gumam Rudy. Suaranya bergetar, ia duduk di kasur, tangannya mencengkram selimut dengan erat. "Ruth, aku cuma mau ngobrol," kata sosok itu. Suaranya masih lembut, tapi ada nada sedih yang menusuk. Bayangan itu bergerak mendekat, dan Rudy merasa bulu kuduknya berdiri. Cahaya samar dari luar jendela memperlihatkan wajah Sari, pucat dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi ada sesuatu yang salah. Rambutnya tampak acak-acakan, dan aroma mawar yang biasanya manis kini bercampur dengan bau tanah yang aneh. Kamu kenapa di sini?" tanya Rudy. Suaranya nyaris hilang. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tapi tubuhnya seperti membeku. "Kamu gak nyata kan? Aku cuma halu kan?" Sari tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri di sudut kamar, menatap Rudy dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku cuma kangen, Ruth. Kita kan temen," katanya. Suaranya hampir memohon. Lalu ia melayang mendekat, dan Rudy panik, menyelinap ke dalam selimut. Jantungnya berdegup kencang, dan ketika ia memberanikan diri mengintip, kamarnya sudah kosong. Hanya aroma mawar yang samar tersisa, bercampur dengan hawa dingin yang tidak wajar. Pagi harinya Rudy terbangun dengan tubuh lemas. Ia tidak bisa bercerita pada ibunya, takut dianggap gila. Tapi saat sarapan, Bu Asri menatapnya dengan cemas. "Kamu kenapa, Ruth? Pucat banget," tanyanya. Rudy hanya menggeleng, tapi matanya tidak bisa lepas dari bayangan Sari yang muncul tadi malam. Setelah sekolah, Bu Asri memaksa Rudy ikut ke rumah Pak Joko lagi. Tetua kampung itu menatap Rudy dengan sorot mata serius. "Kamu masih diganggu ya?" tanyanya sambil menyalakan dupa. Rudy hanya mengangguk lemas, dan upacara pembersihan pun dimulai lagi. Aroma dupa menyengat, tapi entah mengapa Rudy merasa beban di pundaknya tidak sepenuhnya hilang. Malam itu ia tahu rahasia tentang Sari belum sepenuhnya terungkap. Pagi itu rumah Rudy terasa lebih hening dari biasanya. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu, menerangi ruang tamu yang sederhana. Rudy duduk di kursi rotan, tangannya memegang segelas teh hangat yang sudah mulai dingin. Wajahnya pucat, matanya sayu karena malam tadi ia hampir tidak tidur. Bayangan Sari di sudut kamarnya, suara lirih yang memanggil, dan aroma mawar bercampur bau tanah yang masih menghantui pikirannya. Ia ingin percaya itu hanya mimpi, tapi sensasi dingin di punggungnya dan kepalanya yang pening terasa terlalu nyata. Bu Asri, ibunya, duduk di depannya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia mengenakan daster biru tua yang sudah sedikit pudar, rambutnya disanggul asal. "Ruth, kamu harus cerita sama ibu. Apa yang kamu lihat semalam?" tanyanya. Suaranya lembut tapi tegas. Rudy menunduk, jari-jarinya memainkan ujung cangkir teh. Ia tidak yakin harus mulai dari mana. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa temannya yang selama ini ia anggap nyata mungkin bukan manusia? "Bu, aku lihat Sari di kamar semalam. Dia ngomong bilang kangen, bilang kita temen, tapi dia nggak kayak biasanya. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan baunya." Rudy berhenti menggigil mengingat aroma tanah yang aneh itu. Bu Sari menarik nafas dalam-dalam, matanya memandang ke arah jendela seolah mencari kekuatan. "Ruth, ibu harus cerita sesuatu. Dulu waktu ibu masih sekolah di SMA Bina Harapan, ada kejadian yang bikin semua orang di kampung ini gempar. Ada anak perempuan namanya Sari, anak kelas 12.
Dia bunuh diri di hutan pinus di tempat yang kamu bilang rumahnya itu. Rudi merasa jantungnya berhenti sejenak. Bunuh diri? Ulangnya, suaranya hampir tidak terdengar. Kenapa, Bu? Bu Sari menunduk, tangannya meremas ujung daster. Sari itu anak pendiam, suka baca buku kayak kamu. Dia nggak punya banyak teman. Anak-anak di sekolah sering ejek dia, bilang dia kutu buku. Aneh, begitu. Kadang ejekannya kelewatan. Nyanyi-nyanyi di depan kelas, nyanyi soal dia nggak punya teman, sampai naruh buku-bukunya di tempat sampah. Dia tahan-tahan saja, tapi lama-lama kayak nggak kuat. Bu Sari berhenti, matanya berkaca-kaca. Suatu hari dia nggak masuk sekolah, 3 hari hilang. Akhirnya ditemukan di hutan pinus, minum racun rumput. Tahun itu 1987. Rudi merasa dadanya sesak. Ia teringat senyum Sari, tawa kecilnya di perpustakaan, dan caranya mengalihkan topik setiap kali ditanya soal dirinya. Jadi, Sari yang aku temuin itu... Rudi tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Pikirannya kacau, bercampur antara takut dan sedih. Ia membayangkan betapa kesepiannya Sari, baik saat hidup maupun setelahnya. Ibu sudah curiga dari awal, makanya ibu panggil Pak Joko. Kamu ketempelan, Ruth. Tapi ibu nggak nyangka, itu benar-benar Sari. Ia memegang tangan Rudi, matanya penuh kasih sayang. Kamu nggak boleh deket-deket lagi, bahaya. Rudi mengangguk lemas, tapi di dalam hatinya ia merasa ada ikatan dengan Sari yang tidak bisa ia jelaskan. Kesepian yang ia rasakan sebagai anak baru, perasaan tidak terlihat di antara teman-temannya, mirip dengan apa yang Sari alami dulu. Malam itu ia akan menghadapi pertemuan terakhir yang akan mengubah cara ia memandang persahabatan selamanya. Malam itu Rudi tidak bisa tidur. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui celah-celah jendela kamarnya, menciptakan bayangan samar di dinding kayu. Aroma mawar yang samar, yang kini ia tahu bukan sekedar parfum, masih tercium di udara, seolah mengingatkan kehadiran Sari. Setelah cerita ibunya tentang nasib tragis Sari, Rudi merasa campur aduk antara takut dan sedih. Ia tidak bisa membayangkan kesepian yang dialami Sari semasa hidup. Diejek dan dikucilkan hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya di hutan pinus. Rudi menatap plafon, bertanya-tanya mengapa Sari memilihnya, anak baru yang juga merasa tidak punya tempat di dunia ini. Tiba-tiba udara di kamar terasa lebih dingin. Rudi menarik selimut, tapi sebelum ia bisa memejamkan mata, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Suara itu lembut, penuh kerinduan. Rudi membuka mata perlahan, jantungnya berdegup kencang. Di sudut kamar, di dekat lemari kayu tua, ia melihat bayangan Sari lagi. Kali ini wajahnya tidak sepucat sebelumnya, tapi masih ada kesedihan di matanya. Rambutnya yang biasanya diikat ponian, kini terurai dan ia berdiri dengan tangan merangkul tubuhnya sendiri, seolah mencari kehangatan. Ruth, terima kasih sudah jadi temanku, katanya suaranya hampir pecah. Sesuatu yang aku nggak pernah punya waktu aku masih... Ia tidak melanjutkan, tapi Rudi tahu apa yang maksudnya. Ia ingin lari bersembunyi di balik selimut seperti malam sebelumnya, tapi ada sesuatu dalam nada Sari yang membuatnya tetap duduk di kasur, menahan rasa takut. Sari, aku sedih dengar cerita kamu. Kenapa kamu gak ceritain dari awal? Mungkin aku bisa bantu. Sari tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh kepedihan. Kamu udah bantu, Ruth. Kamu ngobrol sama aku, ketawa bareng aku. Itu lebih dari yang aku pernah punya. Ia melangkah mendekat tapi tidak terlalu dekat, seolah tahu Rudi masih takut. Aku cuma pengen bilang terima kasih dan selamat tinggal. Rudi merasa matanya panas. Kamu gak bakal balik lagi? Tanyanya, meski tahu jawabannya. Sari menggeleng pelan dan tiba-tiba aroma mawar yang kuat memenuhi kamar. Kali ini tanpa bau tanah yang mengerikan. Bayangan Sari mulai memudar seperti kabut yang tersapu angin. Jaga diri, Ruth, bisiknya, dan dalam sekejap kamar itu kosong lagi. Keesokan harinya Rudi terbangun dengan perasaan yang lebih ringan. Meski hatinya masih berat, ia bercerita pada Bima, temannya dari OSIS, tentang semua yang ia alami. Awalnya Bima ragu, tapi ia akhirnya setuju menemani Rudi ke makam Sari, yang ternyata ada di pemakaman tua di pinggir kampung. Di nisan sederhana itu tertulis Sari,
1970-1987. Rudi meletakkan setangkai bunga melati di atas makam. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih Sari. Sejak itu Rudi mulai membuka diri. Ia lebih sering mengobrol dengan Bima, bahkan ikut kegiatan OSIS meski awalnya malu-malu. Sesekali ia kembali ke makam Sari, membawa bunga dan cerita tentang hari-harinya. Seolah sahabatnya masih mendengar, persahabatan singkat dengan Sari mengajarkannya bahwa bahkan di tengah kesepian, satu kebaikan kecil bisa mengubah segalanya, baik bagi yang hidup maupun yang telah pergi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam cerita ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.